Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kevatir Nursery. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngasih tahu teman-teman alat-alat apa aja yang teman-teman perlukan saat teman-teman itu mulai menanam anggur. Jadi ada beberapa alat yang fungsinya adalah bisa dibilang fungsinya primer untuk tanaman anggur ini. Jadi harus teman-teman punya alat-alat yang mau saya sebutkan ini. Karena ini sangat istilahnya itu kebutuhannya sangat primer atau sangat pokok untuk tanaman anggur. Jadi ini akan membuat kita untuk istilahnya mempermudah kita dalam melakukan perawatan anggur ya. Dan juga pokoknya saya akan sebutkan yang pokok dan juga fungsinya. Teman-teman harus punya apa saja. Yang pertama teman-teman ya, karena pada saat kita tanam anggur, otomatis yang nggak boleh telat adalah penyiraman ya. Jadi teman-teman bisa untuk menyiapkan ini siraman anggur ya. Berupa seperti ini contohnya, ntar saya ambilin. Nah ini teman-teman bisa menggunakan yang seperti ini. Ini multifungsi, bisa untuk kita mupuk, kita nyiram, itu sangat multifungsi sekali. Jadi untuk yang ini teman-teman bisa pakai yang ukurannya 5 liter. Karena ini sangat multifungsi, bisa dipakai di ibaratnya masa penyiraman biasa pakai air juga bisa. Kemudian penyiraman menggunakan pupuk. Karena kita bisa takar kalau di sini ya. Ini kan ukurannya 5 liter. Jadi kita bisa aplikasikan untuk pemupukan, penyiraman itu sangat primer sekali untuk ini. Tapi kalau memang yang teman-teman yang penyiramannya otomatis sih nggak perlu pakai ini ya. Kemudian ada juga yang penyiramannya mungkin menggunakan selang ya, manual itu juga nggak perlu. Tapi menurut saya kalau yang kayak saya tempatnya penyiramannya manual menggunakan penyiraman seperti ini ya, maka teman-teman perlu ini. Intinya buat nyiram aja ya. Intinya kita perlu alat untuk melakukan penyiraman pada pohon-pohon anggur kita. Dan juga melakukan pemupukan. Biasanya karena pupuknya juga saya larutin. Jadi ini sangat penting sekali. Di kebun saya sangat primer sekali. Untuk siraman air ini ya. Ini namanya apa saya nggak tahu. Yang penting ini penyiraman air ya. Totong penyiraman air mungkin. Penyiraman tanaman namanya apa. Yang penting ini aja. Ini ya pokoknya ini namanya ini. Nah, kemudian yang pokok berikutnya saat kita tanam anggur ya. Yang tidak kalah penting. Karena tanam anggur itu kita menjaga daunnya agar tetap sehat, kemudian agar pertumbuhannya tetap berjalan dengan baik, agar pucuknya juga tetap subur ya. Maka yang sebaiknya kita siapkan berikutnya setelah penyiraman tadi ya, alat siram tadi, kita perlu alat semprot untuk melakukan penyemprotan insektisida, fungisida atau mungkin pupuk daun. Itu juga sangat multifungsi. Teman-teman bisa gunakan yang ukuran 1 liter bisa ya. Sprayer 1 liter mulai dari yang 1 liter. Kalau punya sedikit cuma 1 liter juga cukup. Kalau yang 2 liter juga cukup. Kayak gini nih, ini 2 liter nih. Ya kayak gini nih. Pokoknya kita butuh sprayer aja. Saya juga punya yang kecil-kecil sama punya yang sprayer tank yang ukuran 12 liter. Karena di sini saya banyak pohonnya ya. Luas kebun saya kan 10 kali 10. Jadi selain saya butuh yang kecil-kecil, kadang-kadang untuk penyemprotan hanya untuk buah aja atau karena di sini kan buahnya nggak selalu bareng ya. Jadi ada yang buah, ada yang lagi fase brokoli kadang, ada yang ini. Makanya saya perlu yang kecil-kecil juga. Ini juga multifungsi juga untuk bibit, untuk pohon yang udah ditanam, dan lain-lain. Ini teman-teman perlu sprayer. Sprayernya mulai dari yang 1 liter, 2 liter, 5 liter, sampai yang 12 sampai dengan yang 16 liter. Dipilih aja sesuai kebutuhan ya. Kalau memang kebunnya luas ya, kalau saya juga punya yang 12 liter sprayernya. Jadi dipilih-pilih aja teman-teman kebutuhannya itu kira-kira berapa untuk keseluruhan pohon teman-teman di rumah. Jadi ini adalah alat yang sangat penting juga atau sangat primer diperlukan para pengangguran atau para penghobi tanaman anggur. Dan bisa siapkan ini ya, ukurannya bebas, mau mereknya apa aja bebas. Yang penting kan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kita nyari apa-apa itu, kita nyari fungsinya ya. Jadi bukan mereknya atau bukan apanya. Yang penting kita nyari fungsinya aja. Ini merupakan salah satu yang kebutuhannya primer di kebun anggur kita. Adalah sprayer mulai dari ukuran 1 liter, 2 liter, 5 liter, 12 liter ya, ukuran berapa aja sesuai dengan kebutuhan aja ya. Ini contoh sprayer, ini juga paling penting. Jadi tadi ya alat siram itu juga penting, sprayer juga penting untuk menjaga kesehatan daun, buah dan lain-lain. Pokoknya kita perlu alat sprayer. Ini akan jauh lebih mantap ya. Kemudian untuk pasangannya, karena ini sprayer, teman-teman juga butuh alat ukur untuk mengukur, misalnya mengukur insektisida dan fungisida ya. Beli aja alat ukurnya pakai apa aja bisa. Itu juga penting untuk mengukur insek dan funginya. Jadi agar pas, misalnya 1 mili per 1 liter air itu juga diperlukan ya.
Ini kita bicara alat ya, bukan kebutuhan kayak pupuk apa kan, itu kan bukan alat. Yang saya bahas pagi hari ini adalah alat. Nah, ini merupakan yang primer juga. Selanjutnya yang paling primer lagi yang teman-teman harus punya adalah gunting baja ringan ya. Untuk mereknya juga apa aja bisa, silakan. Mau pakai merek apa aja, yang penting fungsinya ya. Lagi-lagi ke fungsinya. Ini sangat penting sekali teman-teman. Mulai dari axle brake, perapian cabang, pruning, panen, semuanya kita butuh ini. Karena ini sangat multifungsi juga. Jadi teman-teman harus punya gunting baja ringan yang seperti ini ya. Mau pakai merek apa aja bisa, silakan. Yang penting tajam sesuai kebutuhan aja. Ini merupakan menurut saya juga yang primer yang harus teman-teman punya saat budidaya anggur. Jadi yang primer-primer sebenarnya ya itu aja. Kita perlu alat siram, alat semprot, sama gunting baja ringan. Itu aja udah, menurut saya udah sangat primer sekali. Kebutuhannya sangat pokok sekali. Kalau kebutuhan-kebutuhan tambahan ya seperti itu ya. Yang bisa ngikat ini nih. Pengikat ini misalnya batang anggur gini ya. Ini juga itu kan bukan kebutuhan primer, ini hanya kebutuhan tambahan aja. Misalnya cabangnya rapi gitu ya. Tool tab namanya ya. Itu juga kalau untuk kebutuhan-kebutuhan ini sekunder atau tersiernya mungkin bisa beli alat ini. Tapi kalau enggak masalah juga. Tapi yang lebih primer jelas ini gunting baja ringan, karena ini banyak sekali fungsinya ya. Mulai dari axle brake, perapian cabang, pruning, foundation pruning, panen, kita butuh ini agar hasilnya juga hasil potongnya rapi ya, sehingga tidak membekas, sehingga bisa kita melakukan pemotongan dengan rapi. Selanjutnya ini juga multifungsi karena kita bisa buat juga untuk bibit anggur ya. Bibit anggur juga kalau kita mau motong-motong cutting kan kita perlu ini juga. Untuk motong-motong entres kita perlu ini juga karena hasil potongnya jauh lebih rapi. Nah, kemudian kalau yang primer lagi buat teman-teman yang suka ini apa? Suka buat bibit anggur, belajar bibit anggur, jelas ya. Kalau alat yang primernya jelas kita butuh ini apa? Pisau grafting ya. Atau mungkin alat apa aja, yang penting buat grafting itu bisa ada pisau grafting. Ini adalah sepaket untuk ini apa? Sepaket untuk melakukan grafting anggur nih. Ini adalah kebutuhan primer saat membuat bibit anggur. Jadi ada gunting baja ringan tetap kita gunakan, pisau grafting, parafilm juga kita perlu. Kemudian bisa menggunakan plastik wrap atau bisa menggunakan grafting tape, itu sama aja. Ini adalah kebutuhan primer yang bisa kita lengkapi dalam hobi tanam anggur kita. Karena kan mungkin besok-besok teman-teman, walaupun sekarang hobinya baru tanam, tapi mungkin besok teman-teman juga ingin mencoba membuat bibitnya. Maka kebutuhan primernya ini selanjutnya bisa dilengkapi dengan ini. Jadi satu paket alat graftingnya. Ini yang diperlukan ya untuk membuat bibit anggur. Nah, itu aja. Kemudian apalagi selain gunting baja seperti ini, kita juga perlu yang namanya gunting biasa. Nah, tujuannya apa? Gunting biasa ini juga kita perlukan terutama untuk penjarangan beri, teman-teman ya. Jadi kita melakukan penjarangan beri itu menggunakan gunting yang kecil seperti ini. Karena kalau kita menggunakan gunting baja yang besar seperti ini, melakukan penjarangan beri ini terlalu besar dan juga takutnya melukai daripada buah-buah di dompolan anggur kita. Makanya kita perlu gunting yang kecil. Kalau bisa malah cari yang ininya panjang nih. Jadi nanti daya jangkaunya dalam penjarangan beri itu jauh lebih maksimal karena dia lebih panjang. Kalau saya sih seadanya aja karena saya udah biasa penjarangan beri kayak gini ya. Jadi saya gunakan gunting yang seadanya aja. Intinya itu aja sih alat-alat pentingnya atau alat-alat primernya yang diperlukan saat budidaya anggur. Makanya buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur, sediakan alatnya. Ini kita cuma butuh nggak terlalu banyak lah. Karena saya hanya sebutkan yang primer aja. Maka kita hanya perlu alat-alat yang saya sebutkan tadi di awal tadi. Ya, semoga untuk video kali ini bisa bermanfaat karena ini berurusan sama peralatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur. Ya, saya mohon maaf karena akhir-akhir ini saya jarang saya jarang buat video, tapi mudah-mudahan selanjutnya saya bisa rajin lagi buat video. Buat yang butuh bibit anggurnya, langsung aja dipilih-pilih bibitnya, banyak ya. Ada yang tingginya itu sampai 1,5 meter, 1,2 meter ada, 1,2 meter ada, ya pokoknya dipilih aja bibitnya. Bibitnya sangat bagus sekali kalau dari Bapak Kevati Nursery ya. Nih, jadi selain kita menyiapkan alat juga kita siapkan juga bibit yang berkualitas. Dari akar yang sehat, sambungan yang bagus, daunnya sehat-sehat, pucuknya juga aktif. Jadi silakan buat yang butuh bibit anggurnya, langsung aja WA di 083 867 120 190. Banyak pilihan anggurnya yang bisa teman-teman pilih. Mulai dari anggur warna merah, warna hitam, warna hijau, semuanya ada. Oke ya. Terima kasih yang sudah mengikuti konten ini sampai dengan selesai ya. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah. Semoga
teman-teman yang mulai tanam anggur, anggurnya tumbuhnya subur, sehat, dan cepat berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.